Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, masuk kembali servisan Infinix Hot 9 Play ya. Dalam keadaan mati total, mati secara tiba-tiba. Ini sudah saya bongkar ya. Sebelumnya untuk mempersingkat waktu, ini udah saya bongkar terlebih dahulu ya. Nah, ini keadaannya mati total ya. Kita coba lakukan pengecasan dulu ya. Data usernya mati secara tiba-tiba ya. Nah, di sini hanya LED putih di bagian atasnya saja ya. Ini kosong atau gimana ini baterai ya. Kita cek dulu tegangan baterai, tapi sebelumnya kita lakukan pengukuran jalur pibet di bagian konektor baterai. Dikarenakan biasanya saya menangani kasus seperti ini melakukan pengukuran di bagian jalur pibet atau konektor baterai di Infinix Hot 9 Play. Sudah banyak terjadi kasusnya di bagian jalur pibetnya putus. Oke ya, kita lakukan pengukuran terlebih dahulu di bagian jalur konektornya. Di sini bisa dilihat ya, di apometer saya tidak ada tegangan di pibet, jadi ngelos OL ya, ini kosong. Kita coba balik. Nah, sini sudah ya balik, ini all karena ini ground ya. Kemudian di bagian pibetnya saya lakukan pengukuran lagi. Nah, di sini juga OL juga ya, jadi kosong, tidak ada tegangan. Biasanya untuk kasus seperti ini saya melakukan jumper ya di bagian pibet ke konektor baterai atau ke pin konektor pibet. Nah, setelah saya teliti emang benar ya, di sini handphonenya bekas garapan juga ya teman-teman. Alhasil kita langsung lakukan penjemperan di bagian konektor baterai ke jalur pibet yang ada di pin dekat konektor baterai. Kenapa saya bisa memvonis seperti ini? Karena ini sudah sering terjadi di HP Infinix. Kemungkinan besar di HP-HP lain juga bisa terjadi ya. Tapi untuk di kasus Infinix saya sudah sedikit paham ya, karena hampir setiap kasus seperti ini saya lakukan jumper. Alhamdulillah langsung berhasil ya teman-teman. Nah, coba lihat dulu ya teman-teman. Saya lakukan penjemperan ya, saya zoom dulu ya biar teman-teman lihat juga. Nah, ini adalah titik jumper di bagian pibetnya. Langsung di jumper ke bagian konektor baterai ya teman-teman, bisa lihat dulu ya. Silahkan yang baru bergabung, silahkan komen-komen lah, nggak apa-apa ya, kita sharing saja. Kita sama-sama di sini, sama-sama belajar, sama-sama pemula untuk memperbaiki kerusakan ponsel seluler ya. Nah, ini bagian yang saya jumper ya, bisa dilihat jelas ya teman-teman. Oke, setelah saya jumper seperti ini, teman-teman bisa lihat, saya perjelas lagi, saya zoom. Dan ini adalah kabel yang saya jumper ke bagian konektor baterainya. Oke ya, setelah saya lakukan penjemperan seperti ini, kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pengetesan melalui charger ya, apakah logo baterai bisa muncul. Namun hal terjadi bisa tidak muncul ya, bisa disebabkan karena ada faktor lain. Tapi insya Allah ya, untuk kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi seperti ini ya. Coba kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Jalurnya yang saya jumper itu seperti ini, dari titik pibet ke jalur pibet di konektor baterai Infinix Hot 9 Play ini. Oke ya teman-teman, bisa dimengerti. Kemudian kita langsung lakukan pengetesan melalui kabel charger. Kita colok saja ya teman-teman, apakah indikator baterai bisa muncul atau hanya lambang logo. Oh iya teman-teman, ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Mantap ya teman-teman. Tapi jika dirasa indikator baterai tidak muncul pada saat pengetesan, hanya LED putih di atas bagian kiri atas, bisa disebabkan faktor lain ya. Bisa disebabkan faktor CPU udah lemah atau faktor IC charger, baterai dan lainnya. Namun di sini saya sedikit sharing ya pengalaman, jadi teman-teman biar paham, yang pemula biar tidak salah langkah. Ini adalah tips tutorialnya. Oke ya teman-teman, kita langsung saja rakit backdoornya ya teman-teman. Kita langsung pasang baterai, pasang penutup mesinnya. Oke ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, video saya sedikit percepat. Oke ya teman-teman, semua baut sudah terpasang ya teman-teman. Ini saya akan coba lakukan pengetesan mulai on off, tapi di bagian fleksibel on off nya ini rusak ya. Waduh, parah bener ini HP ya. Oke, kemudian di tempat saya tidak ada stoknya, saya akan coba lakukan penggantian on off dari volume bawah. Jadi yang volume bawah saya akan copot, saya pindahkan ke bagian on off. Nanti saya konfirmasi ke usernya untuk mempermudah cara mengaktifkannya nanti ya. Jadi tidak langsung dicolok-colok pakai besi atau pakai kunci motor biasanya ya teman-teman ya. Kebanyakan user seperti ini. Kalau misalkan on off nya rusak, biasanya kalau nggak di colok pakai kunci motor atau pakai paku ya, yang sejenisnya pakai logam. Ini saya akan coba lakukan penggantian dari volume bawah digantikan ke bagian on off ya teman-teman. Jadi cara bukanya seperti ini ya, cara memindahkannya. Jadi teman-teman, fleksibelnya kita agak sedikit dilepas ya dari casing. Kemudian di bagian fleksibel kita tahankan ke bagian solder ya, ke mata solder ya. Kemudian ini yang disebut fleksibel kuningannya atau yang biasa sebut mata ikannya, kita kasih plug dulu ya untuk mempermudah melepasnya. Kemudian ini
adalah bagian volume, kita pindahkan ke bagian on off ya. Cara melepas dan cara memasangnya juga sama ya teman-teman. Itu tadi ya, tadi di tempat saya tidak ada stok, jadi saya lakukan seperti ini. Nanti saya konfirmasi ke usernya apa mau diganti atau gimana, terserah ya. Yang jelas fokus saya, kerjaan saya cuman menghidupkan handphone yang tadinya mati total. Oke ya, ini teman-teman, ini fleksibel on off, dan on off nya sudah terpasang. Kita bersihkan dari sisa-sisa plug ya, agar tidak lengket ya pada saat dipegang. Oke, kita coba lakukan tes ya. Oke, ini sudah normal ya teman-teman, sudah normal. Oke, karena di sini baterainya kosong, jadi kita lakukan sambil pengecasan ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, indikator baterai sudah muncul. Ini tandanya handphone sudah benar-benar fix bisa nyala ya teman-teman. Oke, kita langsung rakit saja backdoornya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah bergabung. Yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses ya, salam sehat selalu dari teknisi Nukito ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.